Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, saya Hasbullah Muhammad Ansori dari Fakultas Tarbiyah semester 6 kelas A, akan menjalankan tugas UTS di mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Baik, saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama tentang kemukjizatan Al-Quran. Apa itu kemukjizatan Al-Quran? Kemukjizatan berasal dari kata ijaz, yang artinya melemahkan. Diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi mukjizat. Nah, yang memiliki arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mukjizat adalah peristiwa yang luar biasa yang kejadiannya sukar dijangkau oleh manusia. Sedangkan secara istilah, sebagian ulama menjelaskan mukjizat adalah peristiwa atau kejadian di luar kebiasaan, tetapi tetap diterima oleh akal manusia. Dan mukjizat ini dianugerahkan kepada nabi-nabinya sebagai bentuk atau tanda kenabiannya. Untuk apa? Untuk mengalahkan atau untuk melemahkan orang-orang yang menentang para nabi. Kemudian yang kedua adalah ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan, yang bersangkutan dengan Al-Quran. Imam Suyuti menjelaskan bahkan tidak hanya pelajaran agama atau i'rabnya, bahkan dalam Al-Quran termasuk ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu dan lain sebagainya. Kemudian As-Siddiqi menjelaskan yang terkait dengan ulumul Quran. Pertama adalah tentang qiraat, kemudian tentang tajwidnya, tentang hukumnya, kemudian tentang baik. Poin yang kedua adalah ulumul Quran. Apa itu ulumul Quran? Ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang berkaitan atau bersangkutan dengan Al-Quran. Nah, apa saja yang termasuk? Sebab nuzulnya, penulisannya, kemudian lafaznya, kemudian maknanya atau tafsirnya, kemudian nasikh mansuh, kemudian masih banyak. Itulah ilmu-ilmu yang penting untuk mempelajari atau memahami Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan ulumul Quran, baik itu mempelajari i'rabnya, lafaznya dan lain sebagainya. Kemudian poin yang ketiga adalah penafsiran Al-Quran. Apa itu tafsir? Tafsir berasal dari bahasa Arab, yaitu fassara, yang artinya menjelaskan atau menerangkan yang abstrak atau yang tersembunyi. Artinya ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan kalamullah atau yang menjelaskan Al-Quran, menjelaskan makna yang terkandung di dalam suatu ayat tersebut untuk mengambil hukum dan mengambil hikmahnya. Nah, kemudian manhaju tafsir atau metode penafsiran Al-Quran setidaknya ada 4. Yang pertama adalah tafsir tahlili atau tajzi'i. Kemudian yang kedua adalah tafsir ijmali, global. Ini biasanya yang singkat. Kemudian yang ketiga tafsir muqarrin atau komparasi, membandingkan antara tafsir satu dengan tafsir yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah tafsir maudu'i atau tafsir tematik. Kemudian poin yang terakhir adalah ulumul hadis, ilmu hadis. Hadis adalah ucapan, perbuatan atau ketetapan dari Rasulullah SAW. Nah, macam-macam hadis ada 3. Ada hadis qauli, hadis ucapan, kemudian hadis amali, hadis perbuatan, dan yang ketiga ada hadis takriri atau hadis ketetapan. Nah, hadis juga sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.